Di tengah ruang hampa, cahaya mengerikan bersinar terang di langit. Ternyata ini adalah sebuah mimpi buruk yang berakhir saat seorang wanita terbangun. Wanita itu tidak tahu kini berada di mana dan terus terlintas dalam benak ingatan-ingatan tentang orang-orang tewas dengan cara yang mengerikan. Namun ternyata itu juga hanya sebuah mimpi, dan kali ini dia benar-benar terbangun di lantai sebuah ruangan dengan beberapa luka di tubuh dan tak bisa mengingat apapun. Terdengar suara sistem yang melaporkan bahwa telah terdeteksi aktivitas yang tidak normal, dan karena ada kegagalan sistem, daya cadangan harus segera dinyalakan ulang. Dengan rasa sakit di tubuh, wanita itu pun berusaha berdiri, lalu mengambil senter untuk menyelidiki. Saat berkeliling, ia menemukan banyak bercak darah, bahkan menemukan mayat yang sepertinya rekan. Dengan hati-hati, wanita itu mengambil pisau yang masih tertancap di dada rekan tersebut sebelum melanjutkan ke ruangan lain, di mana ia kembali menemukan mayat lainnya. Setelah mencari, ia akhirnya menemukan ruang kendali, menyalakan kembali listrik, dan membuka pintu keluar. Di luar sana, yang ia lihat adalah sebuah planet yang sangat gelap dan kantong mayat berisi rekan lainnya. Saat abu berjatuhan di sekitar, si wanita memperhatikan kondisi dan sempat melihat bayangan yang menirukan gerakan sebelum akhirnya menghilang. Tanpa tahu di mana dirinya berada, si wanita pun terus melanjutkan perjalanan sampai akhirnya nyaris jatuh ke jurang. Saat menatap langit, dia mendapati cahaya mengerikan yang sebelumnya pernah dilihat dalam mimpi. Tiba-tiba si wanita itu pun mulai batuk dan merasa pusing akibat udara. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, bukan badai dari luar yang paling menghancurkan, melainkan badai dalam diri yang dibiarkan tak terkendali. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul sangat-sangat pendek, Ash. Sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Flying Lotus, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan video alur cerita yang satu ini. Setelah berhasil kembali dan menutup pintu, sistem melaporkan bahwa tingkat oksigen di dalam stasiun sudah menurun. Tak lama kemudian, si wanita yang merupakan tokoh utama kita bernama Ria Ortiz mendengar suara seseorang memanggil, lalu melihat bayangan mengerikan tentang kru yang diserang, termasuk rekan yang wajahnya membusuk. Sebuah kilas balik memperlihatkan momen ketika Ria dan para kru sedang makan bersama dengan penuh kebahagiaan di meja makan. Mereka adalah Clark, Davis, Kevin, dan Adi. Beberapa dari mereka bersemangat untuk menjelajahi planet itu, apalagi setelah mengetahui udara di sana hampir bisa dihirup secara langsung. Kembali ke masa sekarang, Ria menempelkan plester medis di lehernya dan mandi sambil terus bertanya-tanya siapa diri sebenarnya dan di mana ia berada. Setelah itu, ia mulai mencari di kamar-kamar sambil sesekali melihat kilasan wajah rekan-rekan muncul dalam ingatan yang samar. Di sebuah buku, Ria menemukan banyak catatan tentang stasiun dan beberapa foto dirinya yang sedang merawat tanaman. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dan sistem mendeteksi adanya pergerakan di airlock zona 1. Dengan hati-hati, Ria bergerak ke arah sana dan melihat seseorang mengetuk pintu dengan keras. Wanita itu bersiap dengan pisau dan begitu orang itu masuk ke koridor, Ria langsung mendorongnya jatuh dan merusak helmnya. Orang itu ternyata mengenal Ria dan memperkenalkan diri sebagai Brian. Setelah mengingat bahwa nama Brian pernah disebutkan dalam kilas balik sebelumnya, Ria akhirnya melepaskan, lalu Brian menjelaskan bahwa ia berada di orbit untuk memantau stasiun dan turun ke planet ini setelah menerima sinyal darurat dari Ria. Diketahui ternyata salah satu kru menjadi gila dan menyerang yang lainnya. Sambil berjalan di dalam stasiun, Ria menunjukkan mayat-mayat yang ditemukan dan memberitahu bahwa ia tidak banyak mengingat apa yang terjadi. Mereka pun sadar bahwa salah satu anggota kru, Clark, masih tidak diketahui keberadaannya.
Untuk membantu, Brian mengeluarkan medical boat atau medbot yang segera memindai dan merawat luka-luka Ria. Sembari itu, Brian menceritakan tentang kondisi bumi. Jadi, 7 kapal antariksa telah dikirim untuk mencari planet baru yang bisa dihuni, namun semuanya gagal. Hanya kapal Ria yang masih bertahan, menjadi harapan terakhir umat manusia. Selain itu, diketahui bahwa mereka kini berada di planet Koi 442 yang dinamakan Ash. Brian selama ini menetap di orbit untuk menjaga komunikasi dengan bumi dan bertindak saat darurat. Ria pun menyadari bahwa cahaya aneh yang dilihatnya di langit adalah kapal orbital tersebut. Setelah medbot selesai bekerja, Brian menunjukkan hasil pemindaian yang memperlihatkan otak Ria mengalami pembengkakan akibat benturan keras yang menjelaskan mengapa ia kehilangan ingatan. Ria merasa frustasi karena tidak bisa mengingat siapa dirinya. Brian menenangkannya dengan mengatakan bahwa dulu Ria bergabung dalam misi karena ingin mencari jawaban dan memahami rahasia alam semesta. Malam harinya, Ria mencoba tidur tapi terus terganggu karena pintu kamarnya tidak bisa tertutup rapat. Ia berhalusinasi melihat seorang rekan menatap dari celah pintu yang memicu kilasan memori tentang monster mengerikan. Akhirnya, Ria berhasil menenangkan diri dan menyadari bahwa pintunya memang dari awal tertutup rapat. Kembali mengenakan kostum astronot, Ria mulai mengeluarkan jasad-jasad kru dari stasiun. Dalam hatinya, Ria masih merasa cemas memikirkan Clark, bertanya-tanya apakah ia masih bertahan di planet ini. Brian menyarankan agar mereka melupakan Clark dan fokus pada keselamatan. Ia juga mengingatkan bahwa oksigen mereka hampir habis dan kapal orbital hanya akan sejajar dengan stasiun dalam 12 jam lagi. Saat sedang mengurus jasad, Ria tiba-tiba melihat wajah mayat itu bergerak. Ia kembali mendapatkan kilasan serangan mengerikan yang membuatnya panik dan bergegas kembali ke dalam stasiun. Ketika Brian mencoba menenangkan, Ria membentaknya dan mengatakan bahwa ia hanya butuh istirahat. Kemudian, Ria menuju ke ruangan penuh darah dan mencoba mengambil gunting, namun ia menjatuhkannya saat tiba-tiba mengingat dirinya sendiri sedang menikam Adi. Merasa panik, Ria lari ke kamar, menempelkan plester medis baru di lehernya, dan akhirnya mengalami ledakan emosi. Setelah berhasil menenangkan diri, Ria mendatangi Brian dan meminta maaf atas sikap kasarnya. Sambil memandangi badai pasir dahsyat di luar, Ria terus mengalami kilasan tentang kematian rekan-rekan. Brian lalu mengkonfirmasi bahwa dulu Ria sempat menjalin hubungan dengan Kevin. Suasana hening itu tiba-tiba terganggu ketika sistem memberikan peringatan bahwa lambung stasiun mengalami kebocoran dan kadar oksigen kritis. Mereka berdua segera mengenakan kostum dan memeriksa ruangan-ruangan hingga menemukan lubang pada dinding. Dengan membawa alat-alat, Ria masuk ke area lubang tersebut dan menemukan tanda-tanda bahwa seseorang pernah berada di sana. Ia juga mendengar suara aneh dan mulai mengikuti, tetapi jalannya terlalu sempit untuk dilewati. Ria akhirnya terpaksa melepaskan kostum agar bisa bergerak lebih bebas, meski berarti ia tidak bisa berkomunikasi dengan Brian dan harus menghirup udara berbahaya. Setelah itu, ia menemukan sepotong logam yang longgar dan ternyata menjadi sumber suara aneh tadi. Saat Ria mencoba menutup lubang itu, tiba-tiba sebuah tangan muncul dan mencoba meraihnya, memicu penglihatan mengerikan tentang wajah yang meleleh. Namun, ternyata itu hanyalah halusinasi. Ria pun bergegas menyelesaikan perbaikan dan kembali ke ruang utama. Di sana, ia menceritakan kepada Brian tentang penglihatannya. Ria menduga bahwa Clark mungkin telah terkena semacam patogen yang menyebabkan gangguan mental mirip seperti rabies. Mendengar hal itu, Brian menjadi kesal dan mengingatkan bahwa mereka telah kehilangan 30% oksigen, serta bahwa penyelarasan dengan kapal orbital akan terjadi dalam 5 jam. Yang intinya, pria itu menekankan bahwa Ria harus melupakan soal Clark dan fokus pada penyelamatan diri. Untuk menenangkan pikiran, Ria kembali memeriksa kamar para rekan. Saat itu, ia mengingat kenangan tentang Kevin yang dulu sering memainkan musik untuknya. Tiba-tiba, Ria melihat diri berada di sebuah padang rumput mengenakan gaun indah dan sebuah drone yang melayang di dekatnya. Kevin juga ada di sana, sedang memperhatikan semacam lubang tempat cahaya terang berasal.
Kevin mengeluh merasa kesakitan dan kemudian suasana berubah drastis. Kini pria itu berada di dalam stasiun, sedang ditikam oleh Ria. Ria lalu terkejut melihat wajah monster dan seketika itu juga ia terbangun di tempat tidur. Masih terguncang oleh apa yang dilihat, Ria memeriksa ruangan lain dan menemukan drone di dekat sebuah layar yang mengalami gangguan. Ia menghubungkan drone itu ke Medbot dan menemukan rekaman video saat para kru menjelajah planet Ash. Dalam rekaman itu, para kru menemukan semacam sumur berbahan logam. Mereka juga menyadari bahwa atmosfer planet ini ternyata hasil buatan, yang berarti ada pihak lain yang sudah melakukan proses terraform di sini. Tiba-tiba, sumur itu mulai bersinar, mengeluarkan energi yang menghantam Davis, sehingga membuatnya terpental. Ketika diperiksa, ternyata helm Davis pecah dan wajahnya hangus terbakar. Tak lama kemudian, asap, api, dan aliran listrik mulai keluar dari sumur dan drone merekam fenomena serupa terjadi di banyak tempat di kejauhan. Saat Ria sedang fokus menonton, Brian tiba-tiba datang sehingga membuat Ria terganggu. Ria langsung menuduh Brian sudah mengetahui segalanya, tapi Brian bersumpah hanya mengetahui bahwa tim itu pergi menjalankan misi, lalu komunikasi dengan stasiun bumi tiba-tiba terputus. Ria tetap tidak percaya dan mereka berdua terlibat pertengkaran. Akhirnya Ria mengungkapkan bahwa dari semua kilasan ingatan, ia sadar bahwa dirinya sendiri yang telah menghabisi beberapa rekan. Ria merasa ia harus memastikan apakah semua penglihatannya nyata atau hanya ilusi. Itulah alasan kenapa ia ingin tetap tinggal. Ia juga mengakui bahwa saat efek plester medis memudar, ingatan-ingatan lama perlahan mulai kembali. Brian yang marah besar menolak untuk melewatkan kesempatan berikutnya dan mengatakan bahwa Ria tidak mempercayai siapa diri tanpa pengaruh plester itu. Menurut Brian, prioritas utama mereka sekarang adalah memberitahu bumi bahwa mereka telah menemukan teknologi terraform yang bisa menyelamatkan umat manusia. Tak lama setelah itu, saat Ria sedang berkemas, Brian mendatangi dan meminta maaf atas kemarahannya tadi. Brian juga memastikan bahwa Ria sudah memakai plester baru, bahkan menambahkan satu plester lagi, karena satu plester saja tidak terlalu efektif. Setelah Brian pergi, Ria merasa pusing. Ia melepas salah satu plesternya dan tiba-tiba ingatannya terbuka kembali. Ia mengingat kejadian saat Adi menyerang, memaksanya untuk melawan demi bertahan hidup. Serangannya tidak banyak berpengaruh dan Adi dengan mudah ditumbangkan. Saat Adi mencoba mencekik, Ria berhasil meraih gunting dan menikam, memaksa Adi mundur. Meski sudah berkali-kali menghujamkan gunting, Adi masih terus bangkit. Akhirnya Ria bersembunyi lalu menyerang kaki Adi dan menikamnya. Kembali ke masa kini, Ria jatuh di atas ranjang karena kelelahan, tapi bayang-bayang mengerikan kembali membangunkan. Wanita itu mulai menyimpulkan bahwa patogen memang telah menginfeksi seluruh kru, dan itulah alasan mengapa Ria harus menghabisi mereka. Tiba-tiba terdengar suara aneh, mengira itu Brian. Ria mengikuti sumber suara tersebut, namun justru menemukan Clark yang mengenakan kostum astronot. Ketakutan, Ria melarikan diri, mengambil flamethrower dan bersembunyi dalam ventilasi. Di sana, Ria terkejut mendapati bahwa Brian telah tewas dengan wajah yang sangat hancur. Saat Clark mengintip ke dalam ventilasi, Ria segera menyerang dan pertarungan sengit pun terjadi. Setelah saling bertukar pukulan beberapa kali, Ria mengaktifkan flamethrower, sedangkan Clark menggunakan meja untuk menghalangi api, walaupun akhirnya kostumnya tetap terkena. Ria memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, tapi sayangnya ia terjatuh. Clark mengejar dan menghancurkan tabung pemadam untuk memadamkan kobaran api di kostum. Pertarungan mereka terus berlanjut hingga menembus beberapa ruangan dan akhirnya sampai di kamar mandi. Di sana, Clark membenturkan wajah Ria ke dinding, memicu ingatan lama di mana hal yang sama pernah terjadi. Ria kemudian menyambungkan pipa shower ke helm Clark dan menyalakan air, membuat Clark berakhir perlahan akibat tenggelam di dalam helm.
Sadar akan apa yang baru saja dilakukan, Ria membawa tubuh Clark ke Medbot, berharap bisa menyelamatkan. Namun Medbot menyatakan Clark sudah berakhir, dan yang lebih mengejutkan lagi bahwa tidak ada infeksi yang terdeteksi. Ini berarti Clark sebenarnya tidak terinfeksi dan menyerang karena mengira Ria lah yang terinfeksi. Di saat yang sama, sistem mengumumkan bahwa line up atau posisi sejajar orbital dengan planet akan segera dimulai. Ria pun mengenakan kostum dan keluar. Setelah memasukkan tubuh Clark ke dalam kantong, Ria naik ke pesawat lander. Di dalamnya, ia terkejut menemukan bercak darah dan banyak benda yang rusak. Khawatir, ia mencoba mengecek lander, namun sistemnya tidak berfungsi, yang berarti lander itu juga tidak bisa terhubung ke kapal orbital. Akhirnya, Ria kembali ke dalam station dan menempelkan 2 plester obat baru di lehernya. Setelah itu, Ria mengambil tubuh Brian dan meminta Medbot untuk memindainya. Hasil tes menunjukkan bahwa Brian sudah meninggal 51 jam yang lalu, yang mana ini terasa aneh dan tak masuk akal. Ria mulai mendengar suara-suara yang menyalahkannya, tapi segera tersadar saat sistem mendeteksi keberadaan makhluk hidup yang tidak dikenal. Dengan flamethrower di tangan, Ria mulai menyusuri kapal hingga akhirnya menemukan bayangan misterius yang dilihat sebelumnya. Bayangan itu mengambil alih tubuh Brian, dan Ria menyadari bahwa makhluk ini telah memanfaatkannya untuk menghabisi Clark. Setelah mengalami kilasan penglihatan menyeramkan lainnya, Ria terdiam ketakutan dan menyimpulkan bahwa bayangan itu adalah sumber infeksi. Makhluk itu menyebut diri sebagai bagian dari diri Ria, lalu menusuk kepalanya untuk memperlihatkan sesuatu, memunculkan kembali potongan memori yang terlupakan. Ria melihat bahwa setelah tim kembali ke station, 2 orang anggota kru menemukan makhluk asing itu di dalam panel, dan pada saat itulah mereka kehilangan kontak dengan orbital. Sementara Brian terbang menuju planet dengan lander dan masuk station, kru lainnya mendapati makhluk itu mulai menginfeksi sistem komputer mereka. Makhluk tersebut membuat lubang di dinding dan menggunakan jalur itu untuk menyebar ke seluruh station. Awalnya kru berencana untuk mengevakuasi diri, namun Ria meyakinkan mereka bahwa jika bisa mengalahkan makhluk itu, mereka akan mendapatkan akses ke teknologi terraform yang menjadi tujuan utama misi. Ria lalu mengambil sampel makhluk itu dari komputer dan menelitinya di lab. Ia menemukan bahwa makhluk itu memiliki kemampuan memperbanyak diri, namun sampel tersebut tiba-tiba tumbuh dan memecahkan wadah, lalu menyerang Adi. Makhluk itu masuk ke tubuh Adi melalui hidung dan membuatnya mengalami kejang sampai akhirnya mengambil alih kendali. Itulah yang menjadi pemicu pertarungan dan membuat Ria harus menghabisi Adi. Saat Clark menarik Ria menjauh, Kevin berusaha memeriksa Adi, namun tiba-tiba Adi bangkit dan menyerang Kevin. Bahkan, meski Ria ikut membantu Kevin, Adi masih tetap sulit dikalahkan karena mendapatkan kekuatan dari makhluk yang selanjutnya akan saya sebut parasit. Ketika Kevin nyaris dihabisi, Ria memanggil namanya dan segera melemparkan pisau bedah. Mendengar nama itu, Adi tiba-tiba mendapatkan kesadaran, tapi sayangnya Kevin sudah terlanjur melancarkan serangan sehingga berakhirlah Adi. Parasit keluar dari tubuh Adi lalu segera memasuki Kevin melalui telinga dan segera mengendalikan tubuhnya. Di bawah kendali, Kevin menangkap dan membanting Ria. Saat Kevin hendak menghabisi Ria, Clark yang sudah mengenakan kostum datang untuk bertarung. Sedikit informasi, kostum ini bukan hanya berfungsi sebagai pelindung, tapi juga menambah kekuatan si pengguna dalam bertempur. Jadi, Clark sempat melancarkan beberapa serangan kuat, namun sangat disayangkan tidak berhasil menumbangkan Kevin, dan kini pria itu menghajar dan bahkan memecahkan helm Clark. Di saat yang sama, Brian datang dan melihat wajah Kevin sudah berubah. Ketakutan, Brian melarikan diri, bersembunyi di ventilasi, tapi Kevin berhasil menangkap dan menghabisinya dengan cara yang sangat brutal. Sementara itu, Ria memakaikan helm baru kepada Clark dan memaksanya keluar dari stasiun demi keselamatan. Setelah itu, Ria mengambil sebilah pisau dari dapur sambil mendengar suara lembut Kevin yang diyakini digunakan oleh parasit untuk memancing Ria keluar. Ria mengetahui, jadi dia berpura-pura mendekat lalu segera menikam Kevin.
Parasit kemudian berpindah ke Ria, masuk melalui luka di dahinya. Namun sebelum bisa dikuasai, Ria dengan cepat menelan banyak obat penenang yang melemahkan pengaruh makhluk itu. Sesaat kemudian, diketahui bahwa kehadiran sesuatu yang asing dan terus terdeteksi oleh sistem sejak pertama kali Ria terbangun adalah parasit yang berada di dalam tubuhnya. Adegan berpindah kembali ke masa sekarang, parasit terus berbicara dalam pikiran Ria, mengatakan bahwa manusia tidak efisien dan akan terus menghancurkan segalanya, sehingga makhluk itu tidak ingin membagikan planet dan teknologi mereka kepada umat manusia. Tapi khusus untuk Ria, makhluk itu membuat pengecualian, asalkan Ria mau tunduk pada mereka. Ria menolak, lalu mencabut plester obat dari tubuhnya, dan seketika semua halusinasi, termasuk sosok Brian yang menemani selama ini, lenyap. Sistem mengumumkan bahwa kadar oksigen sudah mencapai tingkat kritis. Ria segera meminta Medbot untuk memindainya secara menyeluruh. Kali ini, Medbot benar-benar mendeteksi keberadaan parasit di dalam tubuhnya, dan mulai melakukan prosedur bedah darurat yang bisa dibilang cukup mengerikan. Proses ini berlangsung beberapa menit yang mana sangat menyakitkan, bahkan membuat jantung Ria berhenti berdetak. Namun setelah kilatan cahaya terang, Ria tersadar kembali dan makhluk parasit pun berhasil dikeluarkan. Saat Ria mengira semua telah berakhir, parasit ternyata mengambil alih mayat Brian dan membuatnya bermutasi menjadi monster untuk menyerang. Pertarungan pun dimulai, makhluk itu berusaha mencekik Ria sambil menghantamnya dengan tentakel. Ria meraih obeng yang terjatuh untuk menusuk, lalu menendang makhluk itu. Setelah itu, Ria bergegas mengenakan kostum astronot lalu kembali bertarung. Wanita itu melancarkan beberapa serangan yang sepertinya tak memberikan efek apa-apa dan malah membuat tubuh Brian terus bermutasi. Sampai akhirnya, Ria berhasil meraih flamethrower dan segera ia menyemprotkan ke arah monster hingga terbakar habis. Film pun ditutup dengan terbakarnya seluruh stasiun dan Ria berlari menuju pesawat lander lain. Wanita itu segera lepas landas, terbang menembus atmosfer tepat waktu dan mencapai orbital. Namun tamat. Film ini dimulai sebagai thriller dengan tempo yang lambat, sebelum sejumlah twist besar mendorongnya berubah menjadi film horor luar angkasa penuh kekerasan. Jadi sepanjang film ada peringatan di latar dari sistem di stasiun tentang aktivitas abnormal atau keberadaan makhluk asing yang mana di satu titik diungkapkan sebagai Brian. Namun ternyata Brian sejak awal hanyalah manifestasi dari parasit alien yang bersarang di kepala Ria. Makhluk cerdas ini adalah penghuni asli planet yang sedang diuji oleh Ria dan timnya untuk kelayakan hidup manusia, dan ia memanfaatkan sifat parasitnya untuk mengendalikan persepsi Ria, terutama interaksinya dengan Brian. Plester medis yang terus dipakai Ria berfungsi sebagai penyeimbang kondisi tubuhnya. Selama tubuhnya tetap distabilkan oleh plester tersebut, Ria tidak akan mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Keinginan Brian untuk meninggalkan planet itu, dorongannya agar Ria terus memakai plester, serta semua saran dan tindakannya ternyata hanyalah trik parasit untuk memanipulasi Ria agar tetap hidup, bisa lolos dari planet itu, dan membawa parasit bersamanya. Ya, adegan cepat dan kilatan visual mengerikan membuat sulit membedakan mana kejadian yang benar-benar nyata dan mana yang hanya ilusi. Seluruh adegan sebelum Ria kehilangan kesadaran, termasuk kematian brutal rekan-rekan, benar-benar terjadi. Adegan saat Ria tanpa sengaja menghabisi Clark karena mengira Clark telah terinfeksi parasit juga nyata. Namun, semua interaksi Ria dengan sosok yang ia kira sebagai Brian setelah ia terbangun ternyata tidak pernah nyata. Brian yang asli sebenarnya sudah tewas sebelum Ria sadar, dan seluruh pertemuan dengannya setelah itu hanyalah hasil manipulasi dari parasit di dalam tubuh Ria.
Makhluk alien dalam film ini adalah organisme parasit yang merupakan bagian dari spesies berkesadaran kolektif dengan kemampuan menginfeksi dan mengendalikan manusia. Meski film ini tidak memberikan nama khusus bagi makhluk tersebut, terungkap bahwa mereka adalah bagian dari entitas yang telah lama menjelajah semesta untuk mengubah dunia-dunia asing. Jarak antar bintang tidak memutuskan hubungan antar mereka, sebab semua individu tetap terhubung melalui satu kesadaran bersama. Kebenaran ini terungkap ketika Ria berhasil mengumpulkan sampel makhluk tersebut dan menemukan bahwa bahkan dalam bentuk terpisah, ia masih mampu bergerak secara mandiri dan memaksa masuk ke dalam tubuh manusia melalui tengkorak seperti yang terjadi pada Adi dan Kevin. Begitu berada dalam tubuh inang, makhluk ini sepenuhnya mengendalikan korban, bahkan mampu menghidupkan kembali manusia yang telah mati seperti saat ia menggunakan tubuh Brian setelah dipaksa keluar dari Ria. Terus mengapa menyerang manusia, Bang? Sebenarnya tidak secara sengaja mengejar atau memburu umat manusia, melainkan pertemuan mereka adalah akibat dari kebetulan yang tidak menguntungkan. Saat manusia berusaha memperluas peradabannya ke bintang-bintang untuk mencari planet layak huni, kesadaran kolektif makhluk ini juga tengah berkembang dan menambahkan dunia-dunia baru ke dalam pengaruhnya. Planet tempat kru Ria mendarat ternyata tidak bisa menampung kedua spesies, sehingga konflik pun tak terhindarkan. Ini jelas pertama kalinya manusia bertemu dengan bentuk kehidupan ini terlihat dari betapa antusiasnya para penjelajah saat penemuan awal. Sebaliknya, kesadaran kolektif itu menilai manusia sebagai makhluk tidak efisien dan kemudian berusaha menyerap mereka ke dalam dirinya. Makhluk itu hanya menyerang setelah manusia menemukan dan mengutak-atik teknologi terraforming yang mereka bangun, menghabisi Davis dan memicu serangkaian peristiwa tragis yang menghabisi hampir seluruh manusia di planet itu. Meskipun tidak menunjukkan kebencian pribadi terhadap manusia, fokus utama makhluk ini tampaknya hanya pada memperluas jangkauan dirinya. Mengapa Ria nggak bisa dikendalikan, Bang? Oke, meskipun tampak bebas, sebenarnya Ria tetap dimanipulasi oleh parasit yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Pada akhir film, terungkap bahwa Brian yang selama ini membantunya hanyalah manifestasi dari alien, sementara Brian yang asli sudah dihabisi oleh Kevin yang telah dikendalikan. Dengan membiarkan Ria mempertahankan sebagian kehendaknya dan membuatnya percaya bahwa ia mematahkan kendali tersebut, parasit justru berhasil memanipulasi Ria untuk membawa dirinya kembali ke peradaban manusia dan memperluas jangkauan kesadaran kolektif mereka. Asalnya dari mana, Bang? Tidak pernah dijelaskan secara rinci, yang justru menambah kesan misterius dan ancaman yang menyelubungi entitas ini. Parasit tampaknya belum pernah bertemu manusia sebelumnya, mengingat betapa gembiranya para astronot saat pertama kali menemukannya. Saya pikir parasit ini berasal dari spesies yang cukup maju hingga mampu membangun seluruh sistem terraforming, sebagaimana terlihat dari teknologi yang ditemukan manusia di planet tersebut. Namun, belum jelas apakah parasit ini bisa berkembang menjadi entitas yang mampu memindahkan objek besar atau hanya mengandalkan penguasaan tubuh makhluk yang diinfeksinya. Sifat keasingan mutlak dari spesies inilah yang membuatnya sangat menakutkan. Mereka tidak memandang manusia sebagai ancaman atau musuh, melainkan sekedar gangguan yang perlu ditangani dan spesies baru yang layak dimanfaatkan. Parasit tampaknya benar-benar acuh terhadap konsep moralitas manusia, hanya menganggap manusia sebagai makhluk yang cenderung merusak diri sendiri sehingga layak untuk diasimilasi. Bila suatu saat mendapatkan sequel, mungkin penonton bisa melihat lebih dalam tentang asal-usul kawanan ini dan dunia asalnya. Adegan terakhir yang ditinggalkan untuk penonton adalah potret stasiun luar angkasa yang mengorbit, tempat tujuan Ria dan Brian yang seharusnya menjadi harapan terakhir mereka untuk bertahan hidup dan mungkin pulang ke bumi. Meski Ria tampaknya sudah menghabisi parasit itu menggunakan flamethrower saat parasit tersebut memakai tubuh Brian, kenyataannya lain. Parasit atau mungkin spesies lain sejenis ternyata bersembunyi di orbital, terlihat tentakel-tentakel licin berlumur lendir membelit kapal itu, mirip seperti caranya menguasai struktur utama stasiun Ash sebelumnya. Secara teori, parasit itu telah berhasil melaksanakan misinya, menyusup ke tempat di mana ia bisa melanjutkan invasi. Kalau kisah ini dilanjutkan, sequelnya mungkin akan memperlihatkan apa yang terjadi setelahnya. Bisa jadi Ria, di bawah pengaruh parasit, akan menerbangkan kapal itu kembali ke bumi atau mengirim sinyal meminta bantuan. Tetapi peluang untuk adanya sequel kecil sekali. Meskipun film ini memang menyisakan celah untuk kisah baru, ternyata sudah cukup berdiri sendiri dan berakhir dengan kuat.
Saya pikir ini bukanlah film yang mendalam dalam arti menyajikan banyak lapisan makna dari narasinya. Dalam segala hal, film ini lebih merupakan sebuah karya seni, gabungan antara pemandangan surrealis yang membara dan iringan musik menggebu, sehingga menghasilkan pengalaman sinematik yang luar biasa. Namun, sebagai konsekuensinya, film ini tidak banyak menghabiskan waktu untuk membangun metafora rumit atau mengeksplorasi konsep-konsep baru tentang hakikat manusia. Film ini banyak memberikan penghormatan pada film-film fiksi ilmiah klasik terdahulu dan cukup setia pada pesan-pesan yang sudah pernah diangkat dalam genre tersebut. Tema utamanya berpusat pada rapuhnya umat manusia di hadapan kemungkinan ancaman dari luar, memperingatkan tentang kecenderungan kita yang merusak diri sendiri, sambil tetap mengakui bahwa naluri bertahan hidup manusia membuat kita tetap tangguh, bahkan melawan sesuatu yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih cepat. Meski kisahnya cukup sederhana dalam bingkai manusia bertemu makhluk asing mematikan di luar angkasa, visi sang sutradara yang unik dan sepenuhnya terrealisasi menjadi pembeda utama dari banyak film sejenis lainnya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!